Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Trianti dengan NIM 90200118127 Manajemen C 2018. Baiklah, langsung saja. Nomor 1. Sebutkan keuntungan dari Executive Information System. Yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekusi tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, Executive Information System ini menyediakan pengiriman tepat waktu informasi manajemen sehingga dapat membuat keputusan segera. Yang kelima, meningkatkan informasi pelacakan. Yang keenam, menawarkan efisiensi untuk pengambilan keputusan. Nomor 2, jelaskan 4 sumber informasi pemasaran. Yang pertama, catatan internal perusahaan. Pencatatan internal perusahaan merupakan informasi dasar yang digunakan oleh pengambil kebijakan. Di sini khususnya adalah manajer pemasaran terkait strategi pemasaran yang akan dilakukan. Catatan internal ini terdiri dari informasi data siklus jumlah pesanan sehingga pembayaran, penjualan, dan rancangan sistem laporan. Yang ketiga, intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh seorang manajer pemasaran. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang lingkungan pemasaran. Pengamatan ini dilakukan secara prosedural untuk mendapatkan informasi yang tepat, sehingga saat pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Kemudian, analisis pemasaran. Analisis pemasaran merupakan serangkaian ikatan yang dilakukan secara sistematis dan prosedural mengenai suatu data yang telah ditemukan terhadap situasi pemasaran. Yang keempat, analisis pendukung keputusan. Pendukung keputusan dalam sistem informasi pemasaran ini dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang memiliki perangkat keras memiliki manfaat pada kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengorganisasi data yang telah didapatkan, kemudian dilakukan pengolahan hingga interpretasi terhadap data yang telah didapat. Selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nomor 3, jelaskan komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 komponen, yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dapat melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, prosedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan proses menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Yang ketiga, data tentang proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Dan yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan komunikasi jaringan. Kemudian, komponen sistem informasi akuntansi menurut Wikipedia.
Yang pertama, manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem. Yang kedua, transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan lalu diproses sehingga menghasilkan informasi. Yang ketiga, prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan. Yang keempat, dokumen, yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi. Yang kelima, peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, komponen sistem informasi akuntansi pada umumnya ada 5, yaitu 1. Manusia, 2. Prosedur, 3. Transaksi, 4. Dokumen, dan 5. Peralatan. Selanjutnya nomor 4, sebutkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Yang pertama itu ada input, adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Yang kedua, processing, adalah konversi atau pemindahan, manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. Yang ketiga, output, adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota organisasi di mana output tersebut akan digunakan. Nomor 5, contoh data yang tersimpan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Data yang tersimpan dalam database sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari data pegawai atau perorangan dan data non-pegawai atau organisasi yang dapat mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Nomor terakhir, jelaskan perbedaan antara e-business dan e-commerce. E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, serta manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Kemudian e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya apabila diibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanya bagian dari tangan kiri atau tangan kanan manusia. Kemudian e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja, sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.